Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Widi Julianti dari kelas K1 Teknik Informatika. Saya akan menjelaskan tentang bab sesuci atau toharoh. Toharoh artinya bersuci, sedangkan menurut istilah syaro, toharoh adalah mensucikan diri, pakaian, tempat dari segala jenis kotoran atau najis dan hadas, baik hadas besar maupun hadas kecil sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat Islam. Kotoran, najis, dan hadas yang dimaksud adalah yang dapat membuat tidak sahnya ibadah seperti sholat atau ibadah lainnya. Toharoh merupakan kedudukan yang paling utama dalam beribadah, karena jika tidak melakukan toharoh, semua amal ibadah yang kita kerjakan tidak sah. Apabila seseorang dapat memahami toharoh, maka sangatlah mudah ia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena setiap orang yang ingin melakukan sholat diwajibkan terlebih dahulu untuk bertoharoh atau bersuci, seperti halnya wudhu, tayamum, atau mandi wajib. Karena hukum toharoh itu wajib, terutama saat kita melakukan ibadah, maka kita sebagai seorang mukmin wajib untuk selalu memperhatikan dan mempelajari toharoh. Toharoh hukumnya wajib berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW, di antara firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sabda Rasulullah SAW tentang toharoh adalah sebagai berikut, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu, dan basuhlah kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Jika kamu junub, mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan, atau kembali dari tempat buang air, atau juga menyentuh perempuan, maka jika kamu tidak memperoleh air, bertayamumlah dengan tanah yang baik atau bersih, sapulah tangan dan mukamu dengan tanah itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak hendak menyulitkanmu, tapi Dia hendak membersihkan dan menyempurnakan nikmatnya bagimu supaya kamu bersyukur. Quran Surat Al-Maidah ayat 6. Dan hadis riwayat Muslim yang artinya, sholat yang dilakukan tanpa bersuci tidak diterima. Macam-macam toharoh. Pada umumnya pembagian toharoh itu ada dua macam, yaitu toharoh manawiyah dan atau toharoh kolbu, dan toharoh nisiyah. Toharoh manawiyah atau toharoh kolbu. Toharoh manawiyah atau toharoh kolbu adalah bersuci dari syirik dan maksiat dengan cara bertauhid dan melaksanakan amal-amal soleh. Toharoh manawiyah kedudukannya lebih agung daripada toharoh hisiyah, karena kesucian hati dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau kesuciannya dari sifat dengki, hasad pada muslim lebih penting daripada kesucian badan. Toharoh hisiyah atau toharoh badan ialah mensucikan bagian tubuh dari hadas, baik hadas besar maupun hadas kecil, najis, dan segala jenis kotoran. Untuk menghilangkan hadas kecil cukup dengan berwudu, dan untuk menghilangkan hadas besar harus dengan mandi besar. Jika tidak ada air, kita boleh melakukan tayamum dengan menggunakan pengganti air, yaitu tanah atau debu. Kita juga membersihkan tubuh kita dari macam-macam najis yang ada. Macam-macam alat toharoh. Alat untuk toharoh diantaranya air. Namun jika tidak ada air atau sulit menemukan air, maka kita boleh bersuci dengan batu, daun, atau benda-benda keras lainnya dengan syarat tertentu. Adapun macam-macam air yang terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama, air yang suci lagi mensucikan, yaitu air yang halal untuk diminum dan sah digunakan untuk bersuci. Contohnya yaitu air hujan, air laut, air salju, air embun, air sungai, air telaga, dan air mata air. Yang kedua, ada air suci tapi tidak mensucikan, yaitu air yang halal untuk diminum akan tetapi tidak sah untuk bersuci. Contohnya air kelapa, air kopi, air teh, dan air yang dikeluarkan dari pepohonan. Yang ketiga, ada air mutanajis, yaitu air yang terkena najis, air yang sudah berubah warnanya, baunya, dan rasanya karena air tersebut terkena najis, atau air yang kurang dari 2 kulah sudah terkena najis walaupun tidak berubah warna, rasa, dan baunya, maka ia akan tetap dikatakan najis mutanajis. Air musyammas, yaitu air yang terjemur atau terkena panas matahari di dalam bejana selain bejana emas ataupun perak. Air ini makruh dipakai untuk bersuci. Yang kelima, ada air mustakmal, yaitu air yang telah digunakan untuk bersuci. Meskipun tidak berubah warnanya, air mustakmal tidak diperbolehkan untuk bersuci karena dikhawatirkan telah terkena najis sehingga dapat mengganggu kesehatan. Adapun juga macam-macam najis dan tata cara toharoh.
Untuk jenis-jenis dalam ajaran Islam terbagi menjadi 3 macam najis jika dilihat dari cara membersihkannya. Yang pertama ada najis mukhalazah, adalah najis yang berat, dan cara mensucikannya dengan cara dicuci sampai 7 kali, baik itu menggunakan air ataupun air yang dicampurkan dengan tanah. Contoh najis mughalazah adalah terkena babi, terkena air liur anjing baik secara sengaja maupun tidak sengaja, dan hewan keturunan anjing dan babi. Yang kedua ada najis mutawasitah. Najis mutawasitah adalah najis sedang, dan cara mensucikannya harus membersihkan najis ini sampai tuntas tanpa ada bekas yang melekat. Cara membersihkan najis mutawasitah ini dengan cara menggunakan air, digosok-gosok dengan tanah atau benda lainnya, ataupun dengan cara lain. Contoh najis mutawasitah yaitu kotoran manusia, darah haid, air mani yang cair, arak, kotoran hewan yang haram dimakan, bangkai hewan kecuali bangkai manusia, ikan dan belalang, dan lain-lain. Selain itu, najis mutawasitah terbagi menjadi 2 bagian, yaitu najis mutawasitah ainiyah, yakni najis yang memiliki wujud atau bentuknya dapat dilihat, atau najis mutawasitah hukmiyah, yaitu najis yang bentuk dan bendanya tidak terlihat. Yang terakhir ada najis mukhafafah, yaitu najis yang ringan, najis yang berasal dari air kencing bayi laki-laki yang berumur 2 tahun atau belum pernah makan sesuatu kecuali air susu ibunya. Cara mensucikannya cukup mudah, yaitu cukup dengan cara diperciki atau dibasuh dengan air pada bagian tubuh yang terkena oleh najis mukhafafah. Jadi toharoh sangat diwajibkan untuk kita seorang muslim dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar ibadah kita diterima, dan toharoh sangat berperan penting dalam pelaksanaan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi toharoh sangat wajib dilakukan ketika kita ingin beribadah atau menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sekian pemaparan saya tentang bab suci, kurang lebih benar atau salahnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.